dari jemaat-jemaat yang lain, jemaat anugerah, jemaat-jemaat yang lain bisa sama-sama dalam ulang tahun jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan Roma pasal 12 ayat 1-2, tema umum. Roma pasal 12 ayat 11. Roma pasal 12 ayat 11. Demikian isi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Firman Tuhan sudah jelas. Sambut berhenti di sini sudah. Amin. Firman Tuhan sudah jelas. Firman Tuhan ini ajarkan pemuda, kamu menyala-nyala dan layani Tuhan. Kamu, kamu menyala-nyala dan layani Tuhan. Sekolah minggu, kamu menyala-nyala dan layani Tuhan. Kamu tahu Bapak tidak? Tahu Bapak juga, kamu menyala-nyala dan layani Tuhan. Di rumah tangga, Bapak, Mama, anak-anak, semangat dengan melayani Tuhan. Kamu menyala-nyala. Firman Tuhan sudah jelas. Ajarkan Tuhan kepada kita, ajarkan Tuhan untuk kita semua dalam sepanjang hidup ini. Agak besar lagi. Dalam rumusnya Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan dalam Alkitab ini, tidak ada kata libur untuk melayani Tuhan. Amin. Tidak ada kata istirahat, tidak ada kata mau berhenti di sini. Tuhan angkat nyawa. Allah, pelayanan berhenti, tugas berhenti, tanggung jawab berhenti, nyawa diangkat, barulah pelayanan selesai. SK sudah terakhir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tentunya Tuhan Allah sudah memasak dalam diri kita kekuatan-kekuatan. Tuhan sudah memasak lilin-lilin kecil dalam diri kita masing-masing. Tuhan sudah pasang lilin-lilin kecil dalam diri kita masing-masing. Lilin yang Tuhan Allah pasang dalam diri kita masing-masing itu, sejak seseorang dilahirkan yang disebut bakat atau kemampuan, tapi sejak seseorang menyerahkan diri menerima Yesus, apa? Ada karunia, ada kemampuan, ada kuasa yang Tuhan sudah pasang dalam diri seseorang. Kemampuan roh yang Tuhan taruh dalam diri seseorang itu tidak hidup, dia sedang ada dalam dunia yang tidak sehat. Dunia ada gelombang, dunia ada
dikasihi oleh Yesus Kristus. Janganlah hebatnya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam menjalani proses dan perjalanan panjang ini, gereja sedang bertumbuh, gereja sedang berkembang, gereja secara internasional dunia sedang berkembang, gereja secara nasional tapi juga khusus di tanah Papua, gereja jemaat lokal juga sedang bertumbuh atas dunia yang sedang berubah dan berkembang itu. Apa itu yang dikasih oleh Yesus Kristus? Kalau gereja itu milik Kristus, pasti Dia bertanggung jawab untuk mengangkat gereja itu. Orang-orang yang Tuhan hadirkan, ada tenaga-tenaga yang Tuhan utus pada masa dan waktu itu, sangat dipentingkan untuk mengangkat dan menghidupkan gereja itu. Luar biasa. Bapak, Ibu, dan saya, orang-orang yang Tuhan hadirkan pada masa dan waktunya untuk mengangkat salib Kristus, Injil Kristus, berita kematian Yesus Kristus. Ada beberapa kebenaran dari ayat firman Tuhan ini. Hal yang pertama, jangan kerajinanmu kendor. Amin. Jangan kerajinanmu kendor. Apa artinya kendor ini? Miring kah? Bengkok kah? Mati kah? Ragu-ragu kah? Bingung kah? Oh, mati atau hidup baru? Naik turun kah? Apa ini? Janganlah kerajinanmu kendor. Janganlah semangatmu pudar. Janganlah semangatmu hilang. Janganlah semangatmu sedang sirna dengan perubahan ini. Tidak mudah menjalani hidup bersama Kristus dalam mengangkat salib Kristus. Janganlah kerajinanmu kendor. Itu berbicara mengenai bagaimana tantangan yang dihadapkan oleh pribadi dan semua kelompok dalam menerima tugas dan tanggung jawab ini. Dengan perubahan dan segala sesuatu yang terjadi membuat semangat kita sudah kendor atau pudar, lemah, mundur. Mari kita jaga, mari kita hidupkan. Jangan kerajinan kita kendor, semangat kita hilang. Kalau begitu, sebelumnya semangat sudah masih kuat. Pertama itu sudah semangat masih hidup, semangat sudah kuat, semangat masih hidup. Tapi belakangan semangat sudah kendor. Kenapa kendor? Itulah dunia. Mari Bapak Ibu, bangkitkan semangat. Semangat kita jangan mundur, semangat jangan hilang. Dan semangat masih hidup, semangat masih berkobar-kobar. Ini satu yang keluarga jadi, saat satu di keluarga jadi pimpinan gereja saya sedang aktif rukun. Semangatnya dari mana? Atau bukan begitu? Kalau janganlah kerajinanmu kendor, jadi jangan semangat kita kendor dengan alasan-alasan yang sedang ada di depan kita seperti itu. Biarlah semangat terus dalam melayani dan mengikuti Tuhan. Kedua, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada waktu Samuel mengurapi Daud menjadi raja, apa yang terjadi? Goliat yang hebat dan kuat dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, dengan Roh Tuhan yang menyala-nyala yang ada di atas Daud itu. Goliat yang hebat, kau hebat apa? Kau kuat apa? Dalam kekuatan kuasa Tuhan, Goliat habis dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Daud mengurapi, Roh Tuhan turun di atasnya. Luar biasa. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
semangat, kekuatan yang ada, karunia yang ada, semangat yang ada, yang Tuhan taruh tetap hidupkan. Roh Tuhan turun kepada Yesus dalam rupa turun merpati. Tuhan Yesus memulai pelayanan di bumi. Orang mata buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, semua terjadi karena roh Tuhan turun di atas Tuhan Yesus. Roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Petrus berkhotbah, 3.000 orang sudah bertobat. Roh Tuhan tercurah di atas Petrus dan murid-muridnya. Bapak Ibu, pelayanan Tuhan terus sekolah minggu, pemuda, kelompok mana saja yang ada, jangan lemah. Roh kita menyala-nyala, semangat kita hidup, semangat kita naik, semangat kita hidup, kuat, lalu terus dalam melayani Tuhan. 5 garis yang bodoh, mereka sudah bodoh karena mereka tidak siap minyak Roh Kudus, minyak urapan. 5 garis yang bijaksana, mereka ada minyak itu melambangkan Roh Kudus. Mereka punya pelita menyala, nyala terus, bertemu dengan mempelai laki-laki yang datang itu siap masuk. Minyak sudah ada, pelita menyala, sambut mempelai laki-laki yang datang. Ada minyak, pelita menyala terus, semangat hidup terus, rohnya menyala-nyala terus, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, pada waktu muda, pada waktu tua, pada waktu pagi, pada waktu siang, pada waktu petang, dalam semua usia, dalam semua waktu, dalam keadaan apapun, roh nyala-nyala melayani Tuhan. Saya dapat berapa dari hasil ini bukan jadi alasan. Saya dapat dikasih berapa bukan jadi alasan untuk melayani Tuhan. Roh kita tetap menyala-nyala, terus melayani, terus bekerja, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan harta benda. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita, mati di atas kayu salib. Mari kita mengikut teladan Yesus. Roh kita menyala-nyala, semangat harus hidup terus dalam melayani Tuhan. Hal yang ketiga, layanilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pelayanan dibagi menjadi 2, pelayanan rohani dan pelayanan jasmani. Apa itu pelayanan jasmani? Anak-anak SMP semua kuliah. Apa itu? Mama bilang cuci piring. Pelayanan apa? Pelayanan jasmani. Ya, satu ya, itu pelayanan jasmani. Ya, pelayanan jasmani dalam kehidupan rumah tangga. Dengan ipar-ipar, om-om, keluarga, hubungan suami, hubungan istri, dalam semua kenyamanan, ketenangan, menerima semua orang, menghargai satu sama yang lain. Pelayanan jasmani hidup. Melayani Tuhan dalam bidang pelayanan jasmani. Tuhan Yesus memberi berkat untuk pelayanan jasmani jalan. Amin. 7 orang dipilih untuk pelayanan meja, pelayanan jasmani penting. Hubungan hidup dalam rumah tangga, makanan ada, urus makan baik-baik, anak-anak semua bagaimana, kita semua bagaimana, pelayanan jasmani harus jalan. Tapi pelayanan rohani siapa? Kita lupa pelayanan rohani, urus pelayanan jasmani. Tentunya tidak. Pelayanan rohani harus hidup. Bagaimana pelayanan rohani itu? Sudah menerima Yesus juru selamat pribadi, apa yang kita buat? Ya, kau di pasar, kau punya teman orang muslim, bersaksi tentang Yesus, kasih tahu dia. Kau punya teman kampus itu siapa itu? Orang Islam itu, orang yang dari hidupnya tidak benar itu, kasih tahu. Apakah mau menerima Yesus? Kasih tahu saja. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Kasih tahu dia. Itu pelayanan rohani. Bersaksi tentang Yesus. Itu saja, tak ada lain lagi. Itu pelayanan rohani.
Kalau susah tidur malam, bukan untuk pegang HP. Mari duduk berdoa dan dipuji Tuhan. Amin. Ini pelayanan rohani. Pelayanan rohani hidup. Apa pelayanan rohani yang lain? Misi kamu datang di tanah Papua. Karena apa? Dari penyembuhan ada. Itu persembahan jemaat yang menghidupkan. Pelayanan pengadilan jalan. Melayani Tuhan dengan memberi. Memberi apa? Memberi apa? 10.000, 1.000 itu perpuluhan Tuhan punya. Memberi kepada Tuhan, menghidupkan pelayanan, mencari jiwa-jiwa bagi Kristus. Itu pelayanan rohani. Layanilah Tuhan. Layani Tuhan dalam pelayanan rohani. Layani Tuhan dalam pelayanan jasmani dalam kehidupan tubuh ini. Layani Tuhan dalam kehidupan kita dengan pelayanan rohani kita dalam berhubungan dengan Tuhan. Sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, biarlah rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Tetap lirik dia menyala di tempat yang sejuk dan segar. Dia harus menyala saja sudah cukup. Jangan dia padam. Waktu itu dia serang STT waktu pos. Dalam persiapan saya untuk mengakhiri semester ini, ada tugas banyak jadi kejar waktu sedang kejar tugas, apalagi pakai mesin ketik dan manual dulu itu. Tiba-tiba lampu padam. Mau cari diri begini, ya compare dengan tempat tidur. Bisa di sini. Nah, itulah perjuangan. Lilin padam, lampu padam jadi menggantikan dengan lilin ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, roh yang ada pada kita, bakat yang ada pada kita, kekuatan yang Tuhan taruh dalam diri kita, karunia yang Tuhan kasih dalam diri kita, jangan hendaknya padam. Jangan suami kasih padam kepada istri. Hati-hati juga mau istri mau kasih padam roh yang ada pada suami. Bapak mama hati-hati mau padamkan apa yang ada dalam anak-anak. Anak-anak juga hati-hati mau padamkan dalam apa yang ada pada bapak dan mama. Mari kita tetap saling jaga. Demikian juga dalam jemaat dengan semua kelompok. Amin. Mari kita lirik kita. Roh yang ada tetap hidup, tetap menyala. Waktu sedang mendidih, kejahatan banyak, kekerasan banyak, perselisihan banyak, penipuan banyak, penipuan online juga banyak, offline juga banyak. Segala kejahatan terutama sungguh. Lirik kita menyala, sehingga dengan kekuatan terang Injil, terang kuasa Tuhan, terang kuasa firman Tuhan, terang kuasa nama Yesus, terang kuasa Roh Kudus itu, dia bisa mengusir segala sesuatu yang jahat yang ada di tengah-tengah kita. Siap dan semangat terus dalam menghidupkan Kristus dalam menjalani hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Untuk firman Tuhan yang Tuhan ajar kepada bapak-bapak, anak-anak, majelis pemuda kami sekolah minggu, kami semua supaya roh kita, semangat kita hidup menyala-nyala, melayani Tuhan dalam pelayanan rohani, melayani Tuhan dalam pelayanan jasmani. Tuhan berkati kami, jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup. Firman Tuhan mendapat hati kami, terus hidup, terus berkembang, terus bertumbuh dalam hidup ini. Dan mulia